Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Seperti hangatnya mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Bersahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Bersahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Bersahabatan bagai kepompong, bakumi teman hadapi perbedaan. Bersahabatan bagai kepompong. Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu, seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya, hingga dia bersinar lagi. Kini kita melangkah berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Bersahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Bersahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Bersahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Bersahabatan bagai kepompong, kepompong. Na 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 Oke, baru saja kita dengarkan satu lagu dengan judul Kepompong. Kalau ingat Kepompong, ingat metamorfosis. Di wilayah perbatasan ini ada salah satu band yang sedang bermetamorfosis. Tadi kita dengarkan satu persembahan lagu Kepompong dari Brotherhood. Tepuk tangan dong. Nah, sebelum kita kaji lagi lebih dalam, kita kulik lebih dalam terkait juga dengan nanti kegiatan-kegiatan mereka dari Brotherhood. Saya juga ingin menyapa pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air. Dan kembali kami Radio Republik Indonesia Antikong di live musik di edisi kali ini. Oke, kita mau kenal dulu nih dengan Brotherhood. Saya pengen tepuk tangan satu kali lagi dong.
Nah ini saya agak deg-degan nih kalau deket-deket cowok ganteng nih ya. Gimana kabarnya? Baik Kak. Nah baik, semangat banget kayaknya gitu ya. Kita mau kenal dulu deh dari personil-personilnya. Silakan dari sini dulu deh, dari kiri saya. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Fadlan. Di Borderhood Band saya sebagai vokalis dan asal saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, lanjut. Halo, nama saya Joshua, asalnya dari Bekasi. Saya di Borderhood ini pemain saksofon. Oh, pemain saksofon. Romantis nggak sih, Di? Lanjut. Perkenalkan nama saya Jeremy, panggilannya Jere, asal Medan, posisi sebagai gitaris. Sebagai gitaris. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Yave. Saya di band ini sebagai tukang pukul Tukang pukul. alias drummer. Oh, iya. Ya. Lanjut. Perkenalkan nama saya Frankie, di Borderhood saya pegang keyboard. Keyboard. Ya, lanjut. Perkenalkan nama saya Evra, di Borderhood saya sebagai basis. Sebagai basis, oke. Ini teman-teman dari Borderhood sudah kenalan satu persatu gitu ya. Kita pengen tahu nih, awal mula terbentuknya Borderhood tuh gimana sih? Oke, jadi asal mula Borderhood Band ya berarti ya. Oke, jadi memang band Borderhood Band ini dulu terbentuk pada saat senior-senior kami yang terdahulu itu iya. banyak sekali yang mempunyai bakat di bidang musik pada saat itu sekitar tahun 2017. Banyak senior-senior yang mempunyai bakat ini tapi mereka tidak punya media untuk menyalurkan untuk bermusik seperti gitu. itu. Nah, kebetulan pada saat itu pimpinan juga melihat bagaimana bakat-bakat pegawai-pegawainya, akhirnya memfasilitasi dan akhirnya senior kami menginisiasi untuk membuat band bernama Borderhood. Dan itu ada artinya juga Borderhood. Artinya apa tuh? Artinya itu, jadi itu kan semacam akronim ya. Jadi ada Borderhood. Jadi Borderhood itu semacam plesetan dari kata brotherhood atau Brotherhood. betul. Jadi itu kan artinya persaudaraan. Nah, kemudian karena kita bertugas di perbatasan darat ya, atau lebih sering juga disebut sebagai border, akhirnya dari kata brotherhood itu diubah atau diplesetkan lah. Ya. Jadi borderhood, yang juga mempunyai arti persaudaraan teman-teman di perbatasan seperti itu. Gitu. Berarti personilnya itu dari berbagai daerah dong ya? Betul sekali, dari seluruh Indonesia semua berkumpul di sini. Oke, keren. Tapi genrenya apa sih? Baik, untuk genre sendiri, untuk genre band secara keseluruhannya itu kami pop dan mungkin ada sedikit jazznya. Iya. Tetapi untuk masing-masing personel tentu punya preferensi genre yang berbeda-beda ya. Ada yang pop, ada yang jazz, kemudian bahkan ada juga yang rock. Jadi dari segala jenis genre ini kami mencari titik tengahnya dan bagaimana agar bisa menyatukan musik dengan genre yang sering dibawakan seperti itu. Tapi dominannya itu pop gitu ya? Betul sekali. Oke, baik. Tapi kalau untuk menjalin kekompakan dari band Borderhood ini gimana sih? Kalau biar kompak, biasanya kan ada yang suka ngaret, biasanya ada yang suka telat gitu ya, ada yang tepat waktu, itu gimana untuk jaga kekompakannya? Baik, untuk jaga kekompakan itu sebenarnya caranya banyak ya. Yang pertama itu kita mempunyai semacam komitmen lah. Ya. Komitmen mungkin untuk beberapa hal kita emang longgar, misalkan untuk pada saat latihan nanti nggak dihabiskan sepanjang waktu itu untuk latihan, kadang istirahat. Tetapi ketika kita sudah membuat jadwal latihan, itu teman-teman itu saling menghargai waktu satu sama lain. Oh gitu. Seperti itu. Jadi itu yang membuat kami juga bisa tetap menjaga bagaimana band ini tetap kompak, karena dari setiap personel itu walaupun mempunyai semacam kesibukannya masing-masing, Iya betul. tetapi ketika sudah ada jadwal untuk latihan itu kita saling mencari lah waktu yang tepat untuk latihan seperti itu. Dan itu yang secara langsung maupun tidak langsung itu juga membangun kekompakan kami seperti itu. Oh ini dari vokalis, yang lain dong pengen dengar suaranya. Iya silakan, gimana sih kalau jaga kekompakan itu? Kalau jaga kekompakan, paling kita komunikasi ya kita kan punya Komunikasi. grup Oh, punya grup. WhatsApp, ya grup WhatsApp di situ
Pertama kalau misalnya mau latihan nih enaknya jam berapa misalnya gitu kan, contoh. Ada yang bilang jam 7, jam 8, nah suara terbanyak tuh yang kita pilih. Nah di situ kita mulai latihan. Paling telat 1-2 menit, itu biasa lah. Yang penting kita kompak, kita datang, kita latihan. Kayak gitu. Tapi kan jam kerjanya beda-beda atau sama sih? Jam kerja sih rata-rata selesai jam 5 ya. Oh, selesai jam 5. Jadi bisa istirahat bentar, terus tadi cocokin waktunya, mau jam berapa, jam 7, jam 8. Wah, ini kalau udah hobi capek gas aja gitu ya. Iya, betul. Tapi gimana sih kalau untuk menentukan ide-ide lagunya? Biasa kan kalau dari vokalnya pengen lagu ini, misalnya dari basisnya, dari saksofonnya pengen lagu ini deh kita pilih gitu. Itu gimana untuk menyatukan ide-ide lagu yang mau dibawain? Oke, jadi memang kami itu terbuka ya sama referensi musik yang ada di internet atau di contohnya di YouTube atau di Instagram atau di mana gitu ya. Jadi setiap ada referensi musik yang kira-kira oh ini kayaknya keren deh, kita coba untuk ngulik yuk atau apa, itu pasti teman-teman ngirim linknya itu ke grup WhatsApp untuk kita cek sama-sama gitu. Oh, gitu. Jadi untuk mengeksplor lagi kira-kira jika membawa lagu baru yang mungkin sedikit berbeda ataupun lagu dengan genre yang sama tetapi dengan aransemen yang berbeda itu akan jadi menarik atau tidak, itu sangat kami terbuka atas hal tersebut. Oke, baik. Yang lain dong tambahin, mungkin dari yang lain sukanya lagu yang mana sih gitu ya. Kalau sekarang kan banyak lagu-lagu yang sedang tren gitu ya, yang sedang viral. Apakah itu juga sudah masuk ke dalam ide teman-teman semuanya? Atau sukanya lagu yang klasik, lagu-lagu yang lama gitu? Mungkin beberapa kita ngambil lagu yang viral juga, cuman lebih ke arah lagu yang semua orang tuh tahu biasanya. Oh iya. Jadi kayak lagu-lagu Dewa gitu-gitulah paling. Oh iya, berarti lebih enjoy lah kalau yang dengerin gitu ya. Biasanya ada yang ikut nyanyi gitu ya. Nah, benar. Oke, tapi kalau latihannya gimana polanya? Pola latihannya gimana kalau Borderhood? Pola latihan ya, mungkin lebih ke jadwal latihan ya. Sebenarnya untuk latihan sendiri kami itu paling sedikit itu minimal itu seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Selain juga untuk tetap menjaga kekompakan ya, karena bertemu menjaga chemistry antar personil band, itu juga seminggu sekali itu sangat tepat karena terkadang pada saat waktu weekend itu kami untuk mengisi waktu luang tersebut itu ada di weekend. Oh, weekend. Betul. Dan biasanya kami memilih waktu di malam hari untuk latihan, sekitar jam 7 sampai jam 9 malam lah seperti itu. Karena dari semua teman-teman ini karena jadwal kerjanya juga berbeda-beda ya, ada yang di border, kemudian ada juga yang di kantor, itu jadi waktu yang bisa kami manfaatkan itu memang di malam hari, jadi dimaksimalkan di malam hari tersebut. Nah tetapi jika ada acara-acara ataupun ada semacam jadwal untuk perform yang itu memerlukan waktu latihan lebih banyak, kami juga biasanya akan meluangkan waktu lebih seperti itu untuk latihan. Oke, baik. Berarti ada waktunya yang satu disiapin lagi dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau untuk kompak itu sebenarnya sulit ya. Tapi mau bagaimana lagi gitu kan? Kalau udah harus latihan ya latihan gitu ya. Oke, kalau dari Borderhood sendiri siapa sih inspirasi bermusiknya? Satu-satu aja boleh deh, satu-satu. Dari mana dulu? Dari sini dulu. Oke, untuk bermusik sebenarnya banyak referensi, cuman mungkin yang saya sebutkan beberapa saja ya. Saya sangat suka sekali dengan dua band legendaris Indonesia ini, yaitu Kahitna dan juga Dewa 19. Karena dua band ini itu dia seperti mempunyai pendekatan yang berbeda atas lagu-lagu cinta seperti itu. Yang satu mungkin lebih maskulin ya, lebih maskulin dan juga lebih straightforward kata-katanya. Ada juga yang menggunakan majas-majas yang sangat indah dan juga menggunakan eksplorasi kata yang berbeda seperti itu sih. Oke, next deh. Ini inspirasi musiknya dari mana nih? Mau yang dalam negeri, luar negeri? Boleh dua-duanya. Mungkin kalau untuk
untuk instrumen saksofon ya, Iya. untuk dalam negeri itu nggak ada yang nggak tahu Embong Raharjo mungkin dulu, terus sama yang mungkin untuk yang sekarang belakangan ini saya suka sama Richard Hutapea. Oh, Ya, iya. itu mainnya bareng sama Dewa juga. Oh gitu. Ya. Tapi pilihan lagunya yang romantis-romantis atau gimana sih? Wah, tergantung request. Oh tergantung request ternyata ya. Tergantung request. Oke. Oh ternyata itu ya. Oke lanjut. Untuk luar negeri saya itu suka ada pemain namanya Gerald Albright sama Eric Marienthal. Itu. Oke, baik. Biasanya kalau udah dengerin saksofon tuh saya rasa-rasanya bisa melayang gitu ya. Bener gak sih? Oke, lanjut. Kalau saya inspirasi musik dari Ronald Stephen, itu tuh dia pemain bass sebenarnya, Iya. cuman aransemen musik dia bagus. Menurut saya suka lah seleranya. Itu paling. Selain itu? Kalau misalnya Indo itu, kalau misalnya di luar, saya suka itu dulu pemain gitar Sung Ha Jung namanya. Dia tuh pemain fingerstyle, jadi gitar gitu. Wah, nih Tertarik banget saya dulu. Oke, stylish banget kayaknya ya. Lanjut. Ya, silakan. Ya, kalau saya inspirasinya dari Superman is Dead. Oh, Superman is Nah, Dead. Ya, Wih. itu jaring. Jaring garis keras pokoknya. Oh iya. Ya, karena menurut saya dia biasanya drummer kan kalau di sebuah band itu cuma ya nggak ngapa-ngapain lah, ngikutin aja. Tapi kalau si Jaring ini dia yang nulis lagu dan nyiptain lagu buat SID, jadi keren lah. Keren lah. Tepuk tangan dong kayaknya. Lanjut. Kalau dari saya sendiri nggak ada yang spesifik harus ke musik apa gitu. Iya. Jadi, ya kayak misalnya suka dengar lagu rohani misalnya kayak gitu. Nah itu awalnya. Terus kemudian kayak lagu-lagu kita di Indo ya, kayak misalnya band Ceylon Seven, Oh, Ceylon Dewa Seven. 19, nah kayak gitu. Oh, wah, Jadi baik nggak juga. terlalu spesifik suka sama lagu apa kayak gitu. Yang penting yang lagu enak aja gitu yang ya. enak betul ya. Bagian ngiring-ngiring aja lah kita. Atau sesuai dengan suasana hati. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Boleh. Oke, lanjut. Oke. Kalau saya inspirasi musik saya ada dari pemain bassnya dari Metallica. Woi. Tapi udah tiada sekarang. Nama beliau itu Cliff Burton. Memang kalau menurut saya mainnya itu agak beda aja. Jadi kayak karena awalnya memang sukanya kan musik agak keras lah kan, Oh, metal. musik agak keras Metal. juga musiknya. Musiknya agak keras. Jadi cari-cari yang paling gampang kan memang suara kedengaran itu paling bass itu paling enak deh. Oh, Jadi lagu-lagu keras saya gitu cari ya. searching itu. Main juga ini. Main juga. Nama beliau gitu. Paling itu Wah, aja. berarti Brotherhood banyak yang suka garis-garis keras gitu ya. Lagu yang keras atau gimana? Musiknya Oh, musiknya yang keras. Berarti dari ke-6 personil ini, pendengar dan pemirsa RRI Net, mereka punya inspirasi musik yang berbeda-beda. Nah, setelah ini kita akan simak Brotherhood berikutnya. Terlihat dari ufuk timur hangat surya menyinar.
dari ufuk timur, maka surya menyinari. Ku bergegas untuk mengantri esok hari nantinya. Ku buka mata dan tersadar semangat berapi-api. Pagi baru telah datang, tibaku untuk negeri. Bersama kawan tunjukkan pada dunia bea cinta yang kau jaga, kebahagiaan tanggung jawab bagi batas negeri. Bersama berjuanglah kita, rangkul dananya semua. Demi makin tunjukkan pada dunia bea cinta yang kau jaga, kebahagiaan tanggung jawab menjaga batas negeri. Bersama berjuanglah kita, rangkul dananya semua. Berjuanglah demi makin berjuanglah demi makin baik, berjuanglah demi makin baik.
RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Oke, kita masih bersama Borderhood. Tepuk tangan lagi dong. Wih, setelah tadi mendengarkan perbincangan awal kita tadi ya, dan mendengarkan lagu-lagu yang dibawain, wah asik banget ternyata. Dan siaran ini dapat ditonton dan didengar melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan channel YouTube kami di RRI Antikong. Kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi sudah bicara mengenai inspirasi, kalau Borderhood sendiri melihat perkembangan musik saat ini itu bagaimana sih? Nah, jawab. Siapa mau jawab? Untuk perkembangan musik, ya secara global mungkin ya, itu menurut saya sih pesat banget ya, pesat banget. Maksudnya untuk di dunia kayak reguler aja gitu, maksudnya yang off air gitu, itu tuh kayak pertumbuhan pemusiknya itu rotasinya itu cepet banget. Maksudnya misalkan kayak jangan sebut nama sih, kayak misalkan ada satu orang gitu dia jago gitu, nah nanti berapa tahun kemudian ada lagi muncul lagi yang lebih jago gitu, seperti itu sih. Oke, kalau ngelihat lagu-lagu yang sekarang itu kan baru dengar belum hafal, yang ini sudah keluar lagi lagu yang baru gitu ya. Kalau menurut yang lain gimana perkembangan musik saat ini? Baik, jadi untuk perkembangan musik saat ini itu sangat luar biasa ya, apalagi di era sosial media ini. Iya betul. Itu distribusi musik itu sangat berbeda jauh pada saat dulu mungkin senior-senior saya cerita di zaman-zaman masih populer CD gitu ya, yang banyak orang rela beli CD dari musisi favorit mereka. Tetapi sekarang dengan adanya sosial media ini, distribusi musik dari kota, even seperti Antikong seperti itu ya, itu bisa menjangkau seluruh dunia seperti itu. Jadi masyarakat secara umum itu mereka terekspos dengan banyak sekali musik-musik baru, dan itu juga secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana industri itu menjadi lebih adaptif. Oke, karena kan sekarang udah lebih mudah gitu ya. Betul sekali. Misalnya mau akses lagu tinggal di ujung jari aja gitu ya. Kalau dulu kan harus beli koleksi CD dulu gitu ya, sampai ratusan gitu kan. Kalau sekarang sudah lebih mudah gitu ya untuk mencari lagu-lagu yang viral, lagu-lagu yang populer gitu ya. Kalau Borderhood sendiri melihat peluang musik perbatasan dalam industri musik nasional itu seperti apa? Oke, jadi pengalaman kami pergi ke beberapa kafe gitu ya yang ada di sini. Itu beberapa dari kafe itu pada saat di waktu-waktu tertentu memang sudah banyak memberikan kesempatan kepada musisi lokal untuk show off lah, untuk bisa menunjukkan kebolehannya mereka. Itu menurut saya sangat bagus ya, karena ternyata di daerah seperti Antikong dan sekitar ini itu sebenarnya bukan tidak ada musisi, tetapi kurang saja tempat untuk mengekspos orang-orang bertalenta ini. Dan dengan adanya banyak sekali live music di sini, itu menurut saya semakin membuat teman-teman di perbatasan ini semakin terpacu gitu untuk bisa menyalurkan bakat mereka ataupun bisa melatih kembali gitu minat mereka di bidang musik seperti itu. Oke, berarti masih kurangnya tempat lah gitu ya. Betul untuk sekali. mereka Itu bisa mengembangkan musiknya. Yang gitu. kami rasakan seperti itu. Seperti itu, kurang tempat-tempat untuk bisa mengekspos gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau panggung musik seperti apa yang Borderhood ingin tampil? Oke, untuk panggung musik sebenarnya kami tidak muluk-muluk sebenarnya. Kami mungkin pingin sekali untuk tampil di depan Ibu Menteri Keuangan seperti itu ya. Tepuk tangan dong.
Semoga bisa menjadi doa ya. Amin, seperti itu. amin. Kalau yang lain, ada yang mau tambahin nggak selain itu? Pengen panggungnya seperti apa sih gitu kalau Borderhood? Sama lah Kak. Sama aja. Cari aman dia. Tapi musik bagi masing-masing personil Borderhood ini seperti apa? Gimana? Oke, jadi memang musik ini salah satu hal yang apa ya, bisa dibilang itu sumber kebahagiaan buat saya lah Kak. Jadi apa ya, musik ini jadi cara untuk mengekspresikan kesedihan, Lagi galau gitu ya, bisa nulis ataupun lagu gitu kan. sukacita, ataupun kegundahan yang lain-lain lah. Karena banyak sekali apa ya, mungkin hal-hal yang sedikit canggung atau mungkin sulit diungkapkan ya, jika tidak lewat musik seperti itu. Dan itu membantu. Dan lewat musik ini juga saya merasa bisa melatih kepekaan indrawi seperti itu, dari telinga, kemudian juga bagaimana kita bisa mengapresiasi sebuah karya seni seperti itu. Kalau yang lain, kalau lagi galau bisa ciptain lagu nggak? Misalnya dari basisnya gitu ya, drum band ya. Yang drum yang pukul-pukul itu loh. Bisa nggak sih kalau lagi galau gitu meluapkan perasaan? Kalau kan ini kan tukang timpuk ini. Kalau saya beberapa kali memang pernah seperti itu ketika lagi galau nyiptain bukan lagu sih, lebih ke lirik-liriknya dulu aja. Karena saya kebetulan nggak terlalu tahu nada, jadi lirik apa banyak ya, nggak banyak sih, ada mungkin 2-3 lagu lah saya bikin dari kegalauan saya itu ketika saya galau. Berarti musik itu ada jiwanya gitu bagi Borderhood gitu ya. Betul sekali. Tapi kalau biasanya saksofon nih yang kayaknya lebih intens nih dengan rasa galau nih lagu-lagunya. Itu gimana itu Bang? Kalau saya, menurut saya musik itu kayak ini sih, mood booster lah. Jadi semisal kayak nggak ada waktu latihan seminggu, misalkan kerja atau apa gitu, ya paling nggak saya dengerin musik buat paling nggak jaga kuping lah gitu, biar tetap tajam. Oh Itu aja gitu, sih paling. oke. Baik, susah nggak sih kalau lagi galau gitu kan pas main, keingat seseorang gitu ya? Oh, mesti profesional sih. Wah. Nggak boleh. Karena kan kalau saksofon itu kan lebih musik yang apa ya, yang lebih romantis gitu kan lagu-lagunya, nggak kayak yang drum gitu kan, bass gitu ya. Itu kalau apa bisa menikmati kegalauan itu juga gitu. Tergantung request sih Kak. Oh, tergantung request juga. Enggak. Ternyata kalau galau itu tergantung request gitu ya. Tapi kalau bermusik bagi Borderhood ini bisa nggak jadi profesi? Oh, bermusik berarti di luar dari pekerjaan kah? Oh, bisa, sangat bisa sih. Karena kalau yang sepengalaman saya ya, maksudnya main di luar juga gitu, ya banyak juga yang dia hidup memang dari musik gitu. Dia main dari kafe ke kafe atau dari event ke event gitu. Banyak juga maksudnya kayak kalau menurut saya sekarang kan polanya itu kalau untuk bikin band itu agak susah ya, maksudnya untuk besar gitu ya. Kecuali udah yang dari lalu-lalu kayak Dewa, kayak Kahitna segala macam gitu. Nah, sekarang kan rata-rata pemain instrumen itu dia lebih menempel ke artis. Kayak misalkan kayak almarhum Glenn Fredly, dia kan punya band namanya Beku Cakar gitu, atau kayak Afgan dia punya The Gandarians gitu. Itu rata-rata session playernya hidup menempel sama artis besarnya gitu rata-rata. Dan maksudnya mereka ya bisa hidup, bisa survive gitu dari musik aja. Baik, ternyata musik itu bisa membawa kegalauan itu ke sebuah apa ya, karya gitu ya. Kadang kita melihat bahwa musik itu ternyata punya apa ya, mood booster pada seseorang gitu kan. Kalau udah main musik bisa nyiptain lagu. Kalau udah galau bisa menjadikan lirik-lirik lagu gitu ya. Karena musik itu bisa menjadi satu inspirasi khususnya untuk anak-anak band lah yang ada di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan saksikan kembali persembahan dari Borderhood, Sesaat Kau Hadir.
Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu saat matamu melirik. Aku jadi suka padamu tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Di saat kau berjalan di depan rumahku, penuh gaya tersimpan pandanganmu hingga ku terpesona. Siapakah dirimu? Hatiku ingin tahu segera. Di manakah rumahmu? Siapakah namamu? Sebutkanlah, ku ingin berkenalan. Terimalah salamku, gayamu dan wajahmu terbawa dalam mimpi diriku, mabuk asmara. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta. Aku cinta. Aku cinta dia. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh penjuru tanah air, masih bersama kami RRI Entikong dan Border Hood. Tepuk tangan lagi. Kalau nggak tepuk tangan nggak semangat rasanya ya. Oke, tadi sudah kita dengarkan perbincangan dengan Borderhood. Ternyata mereka menjadikan musik ini adalah sebuah inspirasi untuk bisa menulis karya-karya gitu kan. Tadi sudah kita dengarkan dari personilnya seperti apa sih tadi musik bagi mereka. Nah, kalau di perbatasan ini apa sih sebenarnya tantangan menyalurkan bakat bermusik? Saya ke siapa ini? Saya ke basisnya dulu deh. Baik, tantangan ya Mbak? Ya.
Kalau tantangan bermusik saya pribadi atau seluruh dia? Pribadi boleh, semua boleh. Kalau pribadi di sini sih mungkin kurang banyak tempat-tempat yang bisa kita salurkan. Mungkin kan kita kan ada punya alat masing-masing mungkin di kamar atau di rumah sendiri. Cuman untuk band itu kita kurang mungkin untuk menyalurkan itu ada tempat kafe kah yang biasanya kan mengundang-undang band-band untuk bisa tampil. Walaupun nggak dibayar pun nggak masalah, mungkin kita menyalurkan aja. Oh bakat gitu kita, ya. Bro. Oke, Nah, next jadi boleh kan- nanti. Kalau sekali doang, tapi 2 kali mungkin beda gak? Oh gitu ya. Satu kali promosi gitu Satu kali ya. promosi, cari pelanggan. Cari pelanggan ya. Oke, baik. Kalau melihat perbatasan ini butuh apa sih untuk kaula muda bisa menyalurkan bakat bermusik? Saya ke mana nih? Ke drum deh. Untuk di Antikong ya Kak. Kalau di Antikong menurut saya butuh studio sih Kak. Butuh studio. Karena saya kayaknya nggak tahu atau emang nggak ada studio di Antikong itu nggak tahu atau nggak ada. Nggak tahu atau nggak ada Iya. gitu ya. Belum pernah dengar Oke, juga ada berarti studio di Antikong. Borderhood mau rekaman gitu. Ya rencananya seperti Oh itu sih Kak. rencana Iya. seperti itu. Udah ada lagu ciptaan gak sih? Oh ada dong, Judulnya kita apa? ada. Judulnya itu Borderhood. Borderhood. Ceritanya tentang apa sih sedikit? Ceritanya tentang ya intinya perasaan kita di sini Oh, menjalani iya. kehidupan sehari-hari jauh dari kota. Nah, ini kan asalnya dari kota semua nih. Nah, Oh gitu di ya, sini dari kita kota-kota. bertahan hidup di sini lah dengan bahagia. Oh dengan bahagia. Ya. Berarti dengan bermusik itu bisa lebih bahagia gitu Betul ya. sekali. Oke, berarti sudah melihat kaula muda di sini ternyata mereka punya bakat tapi susah untuk eksplor gitu ya. Ya, betul. Karena nggak ada studio dan juga yang lainnya lah begitu ya. Ya. Tapi bagaimana Borderhood melihat perkembangan musisi di negara tetangga? Saya ke siapa lagi nih? Ini ke vokalis aja deh. Oke, jadi memang karena ini salah satu kelebihannya juga ya kita hidup di era sosial media. Banyak sekali lagu-lagu dari musisi Indonesia khususnya itu yang sering saya dengar diputar di mall-mall di Kuala Lumpur, Iya. di Kucing, atau bahkan musisi-musisi jalanan mereka juga mereka itu update sekali dengan lagu-lagu terbaru yang ada di Indonesia. Itu sangat apa ya? Kami sangat mengapresiasi sekali seperti Bangga itu. gitu Iya, ya. dan ada perasaan seperti bangga seperti itu ya. Kalau udah ke negara tetangga, dengarnya lagu Indonesia gitu ya. Iya, jadi apa ya? Jadi perasaan familiarnya itu terasa pada saat kita mendengar musik-musik tersebut. Oke, kalau Borderhood memilih mau kolaborasi dengan siapa sih? Sama siapa? Saya ke ujung nih, nih abang yang ini nih, gitar ya? Siap, betul. Oh iya, silakan. Kalau saya sih pengen yang mahal ini, cakep soalnya. Oh gitu. Oh dengan mahal ini ya? Mahal ini. Jadi mainnya pasti lebih semangat. Oh gitu. Kan cowok semua nih. Berarti otomatis. butuh yang cakep-cakep gitu ya? Betul sekali Mbak. Oke, baik. Yang keyboard pengen kolaborasi sama siapa? Kalau saya sih di atasnya mahal ini mungkin ya. Di atas mahal ini siapa? Leodra kalau saya. Leodra. Iya, Leodra. Kayaknya nih pemuja rahasia kayaknya ya. Kenapa tuh? Ya karena suaranya bagus. Oh suaranya gitu aja, bagus ya. pertama, terus? Cakep. Oh cakep gitu. Berarti butuh-butuh Kan yang sama tadi cakep-cakep ya, agar bersemangat gitu ya. Betul. Oke, baik. Berarti ada apa sih kalau mau kolaborasi itu ada ketertarikan lah gitu ya, agar Borderhood juga punya semangat, betul? Betul. Betul. Betul sekali. Oke, tapi kalau bicara soal mimpi, Borderhood ini mimpinya tentang band kalian dan juga musik kalian itu bagaimana? Kita siapa dulu nih? Boleh deh yang pegang mic dulu deh. Kalau dari saya, berhubung saya sebentar lagi mungkin bakal mutasi. Wah, gitu ya? Amin, Berarti nggak amin. ketemu lagi. Harapan saya sebenarnya bakal terus berlanjut sih bandnya, nggak berhenti. Mungkin setahun 2 tahun lagi berhenti karena nggak ada pegawai yang berkompeten dalam musik. Jadi kalau harapan saya sebenarnya bakal selalu ada pegawai yang berminat di musik untuk terus melanjutkan band ini. Oh Seperti itu. gitu, oke. Yang lain deh boleh dari vokalis aja. Oke, sama seperti Jere ya. Saya berharapnya karena dari awal terbentuk Borderhood
ini juga suatu legacy ya Iya. dari senior-senior kami yang terdahulu. Jadi kami inginnya tetap ada gitu. Dan selama ini memang teman-teman yang mutasi ke sini ataupun yang mereka itu baru lulus kuliah itu banyak sekali yang memang mempunyai bakat di bidang musik, dan itu yang kami syukuri karena dengan hal tersebut kami juga bisa terus bermusik karena tidak pernah kekurangan personil seperti itu. Jadi ya pinginnya selalu ada sih. Oke, berarti yang datang silih berganti itu pasti ada aja yang suka dengan musik gitu ya. Betul sekali. Harapannya gimana untuk kedepannya? Dengan teman-teman yang tadi katanya, oh sebentar lagi mau mutasi nih gitu-gitu. Berharap nanti yang datang suka musik atau gimana? Yang pasti mereka harus suka musik dulu ya. Karena kalau mereka suka musik dan ada ketertarikan, mungkin mereka mempunyai keinginan juga untuk sama-sama bermusik bersama kami di sini ya. Dan untuk teman-teman yang jika suatu saat nanti mutasi, ya harapannya nanti ketika mereka berada di tempat yang lebih strategis, di kantor yang lebih strategis, kami berharapnya mereka juga punya media untuk menyalurkan bakat mereka di bidang musik, karena itu bisa jadi cara mereka ya untuk stress release juga, dan juga untuk mengeksplor lagi bakat mereka seperti itu. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dan aplaus untuk Brotherhood. Wah, tadi banyak harapan, keinginan ya untuk kedepannya bagaimana kesuksesan Brotherhood. Mereka adalah kumpulan individu yang bersatu melalui musik, berbagi semangat dan visi untuk menciptakan harmoni yang memikat hati. Karena setiap anggota pasti punya keunikan masing-masing dan juga bakatnya menyatu dalam sebuah alunan nada yang mempesona. Terima kasih ya Brotherhood, semoga kita dapat jumpa lagi di edisi berikutnya. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net. Live musik kita di kesempatan kali ini, kami menghaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sri Wahyuni, sampai jumpa. From my youngest years till this moment here, I've never seen such a lovely queen. From the skies above to the deepest love, I've never felt crazy like this before.
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.